selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membekukan sosis Solo. Teman-teman, sosis Solo ini bisa dijadikan ide untuk jualan di saat bulan puasa ataupun untuk stok makanan sehari-hari. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya menggunakan chopper terbaru dari mitochiba.id, yaitu CH50. Masukkan 250 gram daging ayam dan 250 gram daging sapi, dicampur, kemudian dichopper agak kasar. Teman-teman, chopper CH50 ini adalah produk terbaru dari Mitochiba yang mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging sapi, daging ayam, kemudian ikan. Jadi recommended banget kalau mau bikin bakso. Tersedia 5 warna pilihan yang cerah banget. Teman-teman bisa membelinya di marketplace. Klik saja linknya di bawah description box. Dibanderol dengan harga sekitar Rp499.000. Teman-teman bisa langsung pakai untuk berbagai macam bahan-bahan makanan. Sudah selesai, hasilnya seperti ini, bahkan bisa lebih halus lagi. Sisihkan dahulu. Kemudian siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis kurang lebih 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, atau diparut kasar juga bisa. Saya menggunakan wajan yang senada warnanya dengan chopper, yaitu Rose Series. Masukkan daging yang sudah dichopper tadi ke dalam wajan, lalu diaduk-aduk sampai dagingnya berubah warna. Masukkan daun jeruk atau daun salam, kemudian tambahkan lada bubuk kurang lebih setengah sendok makan, lalu masukkan air supaya dagingnya cepat empuk. Masukkan pula kaldu bubuk, garam, dimasak lagi sampai dagingnya benar-benar empuk. Kalau dagingnya sudah empuk, masukkan kurang lebih setengah sendok makan gula pasir dan sebagai pengental 1 sendok makan tepung terigu serbaguna. Biar rasanya lebih oke, saya menambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak wijen, kemudian saus tiram, lalu diaduk lagi. Kalau dagingnya sudah mulai empuk, itu tandanya sudah matang. Sisihkan dahulu, siap untuk dijadikan isian. Untuk kulitnya, 400 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan kurang lebih 40 gram tepung tapioka. Tiga per 4 sendok makan garam. Lalu diaduk. Airnya kurang lebih 720 sampai 750 ml. Diaduk sampai rata. Lalu masukkan 4 butir telur. (65 ml) santan instan. Biar tambah enak, saya masukkan 1 bungkus susu bubuk atau setara 26 gram. Kemudian disaring untuk mendapatkan kulit sosis Solo yang super lembut. Lalu masukkan kurang lebih 6 sendok makan margarin cair. Diaduk-aduk. Kemudian dicetak. Saya menggunakan wajan diamond anti lengket keluaran dari Stand Cookware
ukurannya 20 cm. Siapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng, kemudian dioleskan tipis-tipis. Setiap kali mencetak, usahakan wajahnya dioles ya dengan minyak goreng supaya hasilnya lebih sempurna. Jadi saat ditumpuk tidak lengket satu sama lain. Kulitnya harus benar-benar matang, tandanya sudah tidak lengket lagi di wajan. Dicetak seperti ini ya teman-teman, sampai adonannya habis. Siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan tambahkan sedikit air. Lem ini sebagai perekat supaya saat digoreng lipatannya tidak mengelupas. Masukkan kurang lebih 3/4 sendok makan isian daging. Teman-teman, isian daging ini bisa untuk kurang lebih 35 buah sosis Solo. Jadi untuk resep ini masih lebih banyak banget. Sedangkan kulitnya dengan resep ini jadi 22 sampai 23 sosis Solo. Sudah selesai. Sekarang caranya untuk membekukan bisa langsung seperti ini. Bisa juga digoreng dulu menggunakan telur setengah kering. Teman-teman boleh pilih ya mau yang mana. Tapi kalau saya pribadi mendingan digoreng dulu setengah kering menggunakan telur. Jadi saat akan dimasak lagi tidak usah dicelup-celup telurnya. Disusun yang rapi, kemudian diberi penyekat dari plastik supaya nanti kalau misalnya beku tidak saling menempel satu sama lain. Nah, ini saya akan menggoreng untuk siap makan. Sediakan 1 butir telur dikocok lepas, kemudian masukkan sosis yang sudah dibentuk ke dalam adonan telur, dibaluri sampai rata. Setelah rata, siap untuk digoreng. Digoreng dengan minyak panas, apinya api kecil. Saya menggunakan wajan Roast Series koran dari Stain Cookware yang sudah coating granit tentunya dan anti lengket. Teman-teman, untuk menggoreng sosis apinya jangan terlalu besar ya, supaya tidak gosong nanti. Soalnya ini pakai telur. Kemudian usahakan minyaknya pakai minyak baru, supaya hasilnya bagus, cerah. Digoreng, kalau untuk langsung dikonsumsi warnanya coklat seperti ini. Kemudian saya akan menggoreng untuk dibekukan. Celupkan ke dalam adonan telur. Kemudian goreng sampai setengah kering. Karena ini untuk dibekukan, jadi saya menggorengnya setengah kering atau warnanya masih kelihatan agak putih. Diangkat lalu ditiriskan. Sudah selesai. Ada yang digoreng sampai coklat banget, ada yang belum diberi telur dan sudah digoreng setengah kering. Di dalam 2 wadah ini siap untuk dibekukan. Teman-teman silakan pilih ya yang mau dibekukan yang mana, boleh menggunakan telur ataupun tidak. Yang sudah matang ditaburi dengan cabai rawit. Wow, selamat mencoba ya. Sosis Solo ini bisa dijadikan stok untuk ide jualan ataupun buka puasa nanti. Tinggal dibekukan, saat akan dimakan langsung digoreng atau pakai air fryer. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estepiani.